Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini yang sangat kita cintai ini, yang dari ke hari selalu mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Allah. Dari hari ke hari kita selalu makan makanan rohani sehingga kebutuhan rohani kita boleh tercukupi Bapak Ibu. Terutama dalam masa pandemi COVID-19, kita butuh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akan masuk lebih lanjut, kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami boleh diperkenankan oleh Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami perlu belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, khususnya mengenai rahasia peristiwa akhir zaman, sehingga kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami di dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan mengambil topik cawan murka yang kedua. Kita sudah membahas tentang topik cawan murka yang pertama, dan kita sudah mengetahui bahwa pencurahan ketujuh cawan murka Allah itu terjadi setelah pemerintahan antikristus, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali dan orang-orang diselamatkan, baik itu orang-orang mati yang dalam Kristus yang dibangkitkan, maupun orang-orang yang hidup yang diubahkan, menyongsong Yesus di awan-awan, dan Yesus akan menjejakkan kakinya di muka bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, cawan murka yang kedua itu apa? Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah, dari ayat ini kembali kita mengerti bahwa ada tiga hal yang kita pelajari ketika cawan murka kedua itu ditumpahkan oleh malaikat yang kedua. Ya, ketika malaikat kedua menumpahkan cawannya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Nah, cawan murka yang kedua ini merupakan penghukuman ke atas laut. Kalau cawan murka yang pertama penghukuman ke atas bumi, maka cawan murka yang kedua merupakan penghukuman ke atas laut. Kemudian hal yang kedua, ketika cawan murka Allah ditumpahkan oleh malaikat yang kedua, maka laut pun berubah menjadi darah seperti darah orang mati. Jadi ada perubahan laut di mana airnya berubah menjadi darah seperti darah orang mati. Dan hal yang ketiga dalam pencurahan, penumpahan cawan murka yang kedua ini, bahwa matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Itulah peristiwa yang terjadi pada saat cawan murka kedua ditumpahkan oleh malaikat yang kedua ini. Jadi terjadi kematian segala makhluk-makhluk yang bernyawa yang ada di dalam laut, karena ada perubahan laut yang menjadi darah seperti darah orang mati. Itu adalah peristiwa cawan murka Allah yang kedua. Jadi ini berbicara penghukuman ke atas laut, berbicara tentang perubahan laut menjadi darah seperti darah orang mati, dan berbicara tentang kematian segala makhluk yang bernyawa di dalam laut akibat perubahan laut itu yang menjadi darah. Itulah peristiwa yang akan terjadi pada waktu malaikat yang kedua menumpahkan cawan murka Allah yang kedua ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, khususnya cawan murka yang kedua ini, sehingga kami boleh mengerti satu persatu Tuhan apa maksud dan apa arti dan peristiwa apa yang terjadi ketika cawan murka Allah itu ditumpahkan, baik ke atas bumi maupun ke atas laut Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh tambah pengetahuan mengenai peristiwa akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.